Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Sejumlah persiapan tentu saja sudah disusun. Rencana mudik, membuat kue-kue khas Lebaran hingga membeli pakaian baru. Kesibukan jelang Lebaran pun makin terasa saat hari kemenangan itu mulai mendekat. Pusat-pusat perbelanjaan mulai dipadati pengunjung. Mereka berburu baju, celana, gamis, sarung, hingga pakaian sehari-hari lainnya. Selain itu, mereka yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut juga membeli berbagai keperluan untuk membuat makanan khas Lebaran. Tentu saja keperluannya begitu banyak tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan penghasilan sehari-hari atau bulanan, mungkin tidak akan cukup. Pasalnya, pendapatan tersebut biasanya sudah digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan rutin. Untung saja pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya atau THR yang sudah dicairkan. Namun pada prakteknya, kadang kita terjebak untuk mengumbar segala kemauan. Padahal dalam Islam, kita tidak diajarkan untuk boros. Tema inilah yang akan dibicarakan dalam indahnya Ramadan kali ini bersama para narasumber. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu kita dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita hadir di sini. Ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hans juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita saksikan dari tayangan sebelumnya tentang THR yang sudah mulai cair di kondisi seperti sekarang, udah keluar, sudah Anda terima. Tentunya alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan. Dan biasanya pemirsa ketika THR jangankan sudah cair, belum cair aja sudah kepikiran mau ini itu plus ini plus itu. Nah sekarang sudah cair, tambah lagi nih list belanjaannya, mau tambah ini tambah itu dari yang sebelumnya ini dan itu. Tapi di sisi lain Islam tidak mengajarkan perilaku boros. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi setelah alhamdulillah dapat THR tapi bisa dikeluarkan kepada pos-pos yang tepat. Saya mulai dari Gus Hans dulu kalau begitu. Ya, Gus. Jadi bagaimana Gus? Kalau udah dapat THR ini supaya nggak boros harus bagaimana kita? Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49 itu menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang menyampaikan kepada umatnya untuk mengatur tanaman-tanaman pada saat itu agar bisa digunakan 7 bulan berikutnya. Ya. Kalau sekarang boleh dikatakan sebagai skema Yusuf. Karena pada saat itu di siklus pertanian pada saat itu 7 bulan itu subur, 7 bulan kemarau. Oh. Ya, maka ketika mereka memanen tanaman, maka tidak dihabiskan pada saat 7 bulan itu karena untuk menjaga nih yang 7 bulan berikutnya. Yeah. Maka ada konsep saving di situ. Oh, yeah. Nah, maka memang bijak di dalam berkeuangan, bijak di dalam mengelola keuangan seperti halnya diatur di dalam Quran dan sebagainya, itu memang sangat masuk akal dan sangat relevan sekarang ini. Jadi sekarang boleh dikenal namanya skema Yusuf. Jadi skema Yusuf itu menggunakan anggaran dengan realistis, menggunakan anggaran dengan terencana, dan juga menggunakan anggaran secara bertanggung jawab. Dan jangan dihabiskan langsung. Harus ada yang disimpan. Ya, betul. Nah, maka mungkin bisa jadi bagaimana caranya menjadi THR produktif. Oh, oke. THR produktif bisa menjadi pemodalan berikutnya dan sebagainya. Jadi bukan dihabiskan dengan barang yang begitu saja, tapi bisa dijadikan modal supaya nanti menghasilkan tambahan lagi yang lain. Tapi di sisi lain, Ustadz Azhari, kita tetap boleh kan belanja setelah dapat THR? Nah, gini, saya pengen lihat ini dari sisi begini. THR itu kan tunjangan hari raya.
Ini kan tradisi yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Kenapa tradisi ini lahir? THR ini ada ketika mau menjelang Idul Fitri. Ya. Saya melihat begini ternyata, Idul Fitri itu, Id artinya kembali. Fitr salah satu maknanya adalah kembali berbuka. Dulu yang tadinya kita nggak boleh makan, kita berpuasa sepanjang Ramadan, maka ketika Lebaran kita boleh lagi makan dan minum. Ya. Namanya Idul Fitri, kembali berbuka. Tetapi tidak semua orang punya nasib yang sama. Ada orang-orang di hari Lebaran, saat dimana diperbolehkan berbuka, justru dia nggak bisa berbuka. Nah, Bukan karena dia masih berpuasa, tapi boleh jadi nggak punya uang. ya. Lalu kemudian muncullah tradisi THR ini, berbagi-bagi rizki. Oh. Sebagian yang kita punya kepada tetangga kita, orang yang ekonominya tidak seberuntung kita. Saya kira ini bagus. Awalnya bagus. Tetapi kita perlu rem juga. Jangan THR ini jadi momen kemudian kita boros-boros. Al-Quran melarang itu, Mas Hilbram. Al-Quran punya dua diksi ketika berbicara boros. Yang pertama ada at-tabdzir, diambil dari kata ba-dza-ra. Maknanya makna dasarnya melempar benih, membuang-buang, Ya. boros. Ya. Ini tidak boleh. Yang kedua israf, berlebih-lebihan. Apa bedanya? Para pakar bahasa Al-Quran mengatakan, kalau israf itu Anda berbuat baik tapi berlebih-lebihan dalam part yang baik ini. Israf. Iya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Tuhan senang kamu berbuat baik. Walaupun tapi ketika berlebihan. kamu berlebih-lebihan, Oh, Tuhan ketika jadi berlebihan. nggak senang. Walaupun baik. Walaupun baik, ada porsinya. Contoh, makan itu baik. Ya. Tapi terlalu berlebih-lebihan makan nggak baik. Ngasih ke orang THR itu baik. Ya. Kita berbagi. Nabi bilang berbagilah maka kamu akan saling mencintai satu sama lain. Bagus. Tapi kemudian terlalu berlebihan maka ini israf. Tapi kalau mubadzir itu berlebih-lebihan dalam konteks yang negatif. Dia punya uang, uangnya diperuntukkan untuk melakukan hal-hal maksiat. Maksiatnya saja sudah terlarang, lalu kemudian dia berboros-boros di bagian itu, maka orang yang semacam ini, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang tabzir, memboros-boroskan harta di sesuatu yang gak baik, dia saudaranya setan, kata Al-Quran. Orang yang israf, boros tapi di hal yang baik, Tuhan gak cinta. Nah jangan sampai THR kita yang tadinya berpotensi dicinta Tuhan jadi gak dicinta gara-gara kita boros. Nah boros ini kan relatif. Salah satunya saya royal ke orang tapi saya punya pasangan atau anak saya gak kasih nafkahnya. Ini sudah boros ini. Tidak baik. Tidak baik. Oh, oke. Kalau menurut Kiai ketika kita berusaha untuk bukan menghabiskan, mengeluarkan sebagian dari THR, maka dikeluarkannya kemana yang ideal, Kiai? Nah, infak yang pertama ini namanya orang mengeluarkan kan infak, ya, yang menjadi kebutuhan pribadi dan keluarga itu yang wajib. Sebab itulah merupakan infak yang wajib internal, baru kita ke eksternal. Iya. Jangan kadang-kadang karena terus terang kita pengen disanjung, dipuji orang, dapat THR. Jadi THR ini jadi anggaran tambahan buat nambah gengsi. Biar kelihatan dia seperti kayak dermawan, sementara keluarga dan anak istrinya masih membutuhkan yang harus diberikan. Maka dia udah berikan kepada orang lain biar kelihatannya seperti kayak dermawan bagi sono bagi sini. Ini nggak boleh. Harus keluarganya dulu. Karena Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum nar. Sebab ketika keluarga juga kurang tunjangan ekonomi, dia akan menjadi api dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan coba-coba. Apalagi urusan THR mau lebaran, kurang saja mereka disentuh dengan ekonomi yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Ini kan bicara kultur kita. Bukan kita bicara di Timur Tengah. Video ini kita bicaranya di negara kita. Kalau di Arab, beda lagi. Kalau di Saudi ya di Arab Timur Tengah nggak ada urusan THR begini. Ya kan? Mereka adanya ntar THR-nya kalau hajinya haji akbar. Oh, ya.
Yaumul Jum'ah dia punya wukuf. Ya. Nah, baru dapat THR. Kalau hari raya nggak ada. Idul Fitri nggak? Nggak ada Idul Fitri. Kalau kita justru Idul Fitri jadi dambaan. Kenapa? Sebab kita ini kalau pergi bulan di Lebaran Idul Adha, udah banyak orang motong kambing. Udah banyak orang motong sapi. Dan kita pun juga nggak jadi tempat penyelenggara ibadah haji karena Ka'bah tidak ada di Indonesia. Nah, kalau dia kan wajar di sono. Nah, kalau kita kultur ini bagaimana kita? Selagi kultur itu baik dan positif, apalagi Idul Fitri membangun silaturahmi, bagus, boleh. Tapi tadi dibilang tidak boleh ada berlebihan dan juga jangan ada pemborosan. Kebaikan pun berlebih nggak bakal baik. Dia mau sedekah lebih, tapi keluarganya dikurangin, boleh tidak? Tidak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab infak yang wajib adalah kepada dirinya dan pada keluarganya. Ini yang perlu disadari. Keluarganya dulu beresin. Kalau udah cukup, pakaiannya sandang, pangan, dan papan sudah rapi, please silakan. Iya. Tapi kalau belum cukup, jangan coba-coba. Ini akan jadi madorot. Nanti akan melahirkan apa? Sama juga kita, membangunkan macan lagi tidur. Wih, serem kan? Dia punya macan di Kenapa rumah. dibangun macannya? Ya, itu kan yang penjaganya 2 orang di rumah. Siapa 2 orang? Ya anak dan istri. Iya, benar. Coba itu. Ustadz, tapi kalau kita bicara mengenai tidak berboros, itu kan relatif ya. Oke. Borosnya tuh yang mana? Berlebihannya tuh yang mana? Kan nafsu manusia beda-beda. Intinya Kebutuhan tuh juga kayak gini beda-beda. tuh. Islam tuh agama tengah-tengah. Islam selalu menengahi di antara 2 kutub yang berlebihan. Contoh, Islam nyuruh kita jadi pemberani. Pemberani itu tengah-tengah antara pengecut dan konyol. Iya. Ada orang yang terlalu takut. Islam nggak suka pengecut. Iya. Tapi ada yang konyol. Iya. Terlalu Nekat aja, berani. tanpa perhitungan. Islam mengajarkan kita tengah-tengah, berani. Oke. Islam mengajarkan kita untuk dermawan. Dermawan itu tengah-tengah antara bakhil, pelit dengan boros. Ya. Oke. Pelit gak boleh. Iya. Boros juga gak boleh. Tahan sebentar, Oh, Ustadz. siap. Saya Tengah-tengah. mau potong di tengah-tengah nih, Ustadz Oke. lagi cerita. Pak, pelit nggak boleh, boros nggak boleh. Tengah-tengahnya tuh gimana menemukannya supaya tepat sesuai dengan ajaran Islam. Akan kami bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Demi mendapatkan uang baru, ratusan warga ini rela antri di kantor perwakilan Bank Indonesia Malang, Jawa Timur. Antrian ini sudah terjadi sejak pagi hari. Tidak sedikit dari mereka yang nekat datang setelah sahur. Tradisi memberikan uang kertas baru kepada sanak dan famili di Hari Raya Idul Fitri sudah lama dilakukan warga. Maka tak aneh jika menjelang Hari Raya Idul Fitri, orang akan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan uang kertas baru. Biasanya uang kertas baru yang ditukarkan berupa uang kertas Rp2.000 hingga Rp20.000. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kembali di indahnya Ramadan, masih ramai pembahasan mengenai THR di sini. Islam adalah agama yang di tengah-tengah, mengajarkan supaya tidak terlalu berlebihan, tapi tidak juga terlalu kekurangan. Tadi Ustadz Azhari menjelaskan, Islam tidak suka dengan pribadi yang pelit, juga tidak suka dengan yang boros. Nah, tengah-tengahnya biar kita tahu seperti apa, Ustadz. Ya, ketika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan diri kita, tadi kita sudah sampaikan, lalu keluarga kita, orang yang kita tanggung, kita tanggung itu apa? Istri, anak. Kalau sudah ring 1 ini kita bisa jamin, masuk ring kedua, orang tua, keluarga dekat,
lalu kemudian tetangga kita, baru tuh kita sudah bisa meluas lagi berbagi. Jadi Islam juga tidak inginkan kita berbagi kepada orang yang lain, tetapi keluarga kita tidak kita nafkahi. Ini juga nggak baik. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bunuh dirimu sendiri dalam artian kamu boros, kamu berbagi ke orang, pada saat yang sama kamu membunuh hak istrimu, membunuh hak anakmu. Mereka tidak mendapatkan pakaian yang baik, yang cukup, yang layak, makanan yang cukup dan yang layak dan seterusnya. Gusan, tapi ada perbedaan sedikit nih ketika kita mau masuki Idul Fitri, kita maunya yang lebih spesial. Jadi kalau mungkin biasanya beli baju yang seperti ini, begitu memasuki Idul Fitri beli bajunya agak lebih. Supaya lebih, yaitu memiliki arti yang berbeda lah, merayakan kemenangan. Bagaimana Gus? Jadi ada 3 aspek yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Pertama, yaitu tentang aspek syariah. Syariatnya dari pentasarufan ini. Yang kedua, dari aspek prioritas. Diterjemahin ya. Skala prioritasnya. Tasarruf. Mengalokasikan. Yang kedua tadi itu skala prioritas ya. Yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, 3 ini harus dipenuhi agar menjadi berkah rezeki kita. Karena setiap harta yang diterima oleh kita, yang dititipkan kepada kita, akan dimintain pertanggungjawaban. Ini larinya kemana duitnya? Ya kan? Yang pertama tadi itu skala pertama yaitu syariat tadi. Apakah betul kita belanjakan sesuai dengan syariat? Halal haramnya dan lain sebagainya, peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Yang kedua yaitu skala prioritasnya. Kalau misalnya anak kita masih mau kuliah, tidak bijak kalau kita harus beli mobil, ya kan? Sementara uang itu untuk kepentingan untuk kuliah. Ada skala prioritas yang harus kita pikirkan di situ. Nah, THR bukan berarti untuk berfoya-foya dalam rangka merayakan hari raya. Bisa saja kita alokasikan sebagai keuangan yang lebih produktif lagi. Itu menurut saya. Nah, yang terakhir yaitu aspek sosial. Nah, zakatnya, infaknya dan lain sebagainya mulai disisihkan. Itu dari penerima THR. Ke Kiai saya justru ingin dari pemberi THR. Perusahaan misalnya atau seorang entrepreneur, pengusaha. Karena satu dan lain hal dia tidak bisa memberikan THR dengan jumlah yang sesuai misalnya. Lalu dia mengurangi lah. Pilihannya antara THR atau gaji. Mana lebih dulu gitu? Mana lebih dulu? Ya gaji dulu, itu kewajiban. Gaji. Itu gaji hukumnya wajib. Jangan sampai nanti orang bekerja keringatnya sudah kering. Allah yafat akan nanti menjadi tuntutan yaumul qiyamah. Oke, Ustaz. Saya menarik tadi. Gimana? Saya setuju sekali. Yang bagian yang mana, Ustaz? Itu soal pertanyaan Mas Hilbram, gaji atau THR tadi, Kiai. Itu ada banyak riwayat tentang bagaimana Islam melindungi hak pekerja. Misal dalam riwayat Bukhari misalnya, bahwa ada 3 orang yang akan menjadi musuh Tuhan di hari kiamat. Satu, mereka yang memakan hak orang lain, harta anak yatim. Yang kedua, orang yang menjual budak. Ini konteksnya masa lalu. Tapi uang itu tidak diserahkan pada si budak, dia makan begitu. Yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang tapi dia tidak berikan hak kepada si pekerja itu. Ini orang yang akan menjadi musuh Tuhan di hari kiamat. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam itu prinsipnya luar biasa, Mas Hilbram, sangat manusiawi. Saya kira tidak ada yang sesubtil dan sedetil Islam menjaga hak pekerja. Islam bilang tadi sudah kita sampaikan, sebelum keringatnya kering harus sudah diberikan haknya. Nah, kalau ini bukan keringat kita, bukan kering lagi, Kiai. Ya ada bukan pada kering lagi. Kadang-kadang udah lupa pernah ngerjain itu. Udah lupa. Bahkan belum dibayar-bayar. Saya baca ada satu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. As-saddun nasi adzaban. Ngeri itu. Apa itu? Salah satu 3 kelompok golongan tadi termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang paling amat pedih. As-saddun nasi adzaban. Saya pengen ralat tadi. 3 orang yang dimusuh sama Allah. Satu poin tadi saya perbaiki. Yang pertama bukan memakan anak yatim. Orang yang bersumpah atas nama Allah. Ini dia tidak dianuin sama Allah, akan musuhi dia di hari kiamat.
Nah, soal gaji dan THR saya kira ini penting ya. Gaji ini prioritas lah. Gimana Gus? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya THR ini kan bab mubah, tetapi menjadi wajib karena regulasi. Iya. Ya kan? Karena regulasi, karena kesepakatan sosial. Maka ketika kita dalam konteks keagamaan, mana yang lebih wajib di antara itu semuanya? Ya gaji. Karena gaji itu adalah sebuah bisaroh yang memang diperuntukkan karena mereka dia bekerja. Nah, sementara THR adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur dalam sebuah regulasi atau peraturan yang ada. Iya. Nah, tinggal bijaknya saja kita ini dalam melaksanakan itu. Nah, gitu. bijaknya Kiai bagaimana? Bijaknya, yang pertama tadi sudah kita sampaikan, untuk kebutuhan diri dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, kalau kita mendapatkan sodakoh, itu kan soal bagian lah kita menerima sodakoh, hadiah. Alangkah manfaat dan baiknya, kita pun juga mensodakohkan. Ya. Artinya kita infakkan kepada yang positif. Ketika kita mendapatkan satu celengan, nah kita celengin lagi nih. Iya. Kita tabung lagi. Tabungnya buat tabung apa? Investasi akhirat. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Yang enggak kudu orang tahu, yang enggak dulu kudu yang namanya dalam keadaan dia tuh jadi bos dulu. Ntar kalau gue jadi bos, gue bakal kasih duit. Ntar gue jangan. Kita hidup, kalau kita mau berbuat baik, dari sekarang yang ada kita lakukan berbuat baik. Jangan pakai nunggu entar. Iya. Maksudnya gini, Ustaz Azhari dia pengen kawin lagi, nggak usah pakai nunggu entar. Contoh, oke. Iya. Saya potong sampai di situ dulu ya, saya potong sampai di situ dulu. Kiai, sebelum lanjut kemana-mana. Bicara mengenai THR, banyak yang sudah punya pikiran untuk membelanjakannya ke pakaian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menjelang Lebaran, maka yang kita perbaiki itu adalah iman kita atau pakaian kita, atau dua-duanya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa indahnya Ramadan, momen Lebaran nanti adalah saat kita, di mana umat Muslim merayakan kemenangan. Selama sebulan penuh di bulan suci ini, kita ditempa untuk menahan lapar, haus, serta menahan hawa nafsu. Saat merayakan Lebaran, makanan, minuman serba ada di meja ruang tamu hingga ke ruang makan. Tak hanya itu, pakaian serba baru dari merek terkenal, sepatu hingga tas mahal. Penampilan yang serba baru dan wah tersebut bisa jadi untuk menunjukkan keberhasilan atau kesuksesan selama 1 tahun bergelut dengan pekerjaan. Kesuksesan itu juga bagian dari kebanggaan yang ingin ditunjukkan saat kita pulang ke kampung halaman. Namun, apakah memang penampilan seperti itu yang diajarkan oleh Islam? Jika bukan menunjukkan atau memperbaiki penampilan saat Lebaran, lantas apakah yang harus diperbaiki? Pemirsa, indahnya Ramadan kali ini akan membahas tema jelang Lebaran, perbaiki iman atau penampilan bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Selamat mengikuti. Masih bersama guru-guru kita dan saya Hilbram Dunar di Indahnya Ramadan. Kalau tadi kita lihat tayangan, banyak orang sudah mulai berbelanja, ditambah lagi sekarang sangat mudah sekali untuk berbelanja. Tidak harus pergi kemana-mana, bahkan melalui gadget kita pun juga bisa berbelanja. Banyak lagi ya. Tapi ketika kita bicara soal berbelanja ini, yang harus kita pikirkan menjelang Lebaran. Maka mana yang harus kita utamakan? Kita perbaiki pakaian kita dengan belanja pakaian-pakaian baru, atau kita perbaiki iman kita dengan meneruskan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan? Saya mulai dari Kiai terlebih dahulu. Bagaimana Kiai? Ramadan ini adalah justru kita untuk membaharui iman kita, merefresh iman kita kembali. Dengan berbagai macam ritual ibadah yang kita lakukan agar kita begitu keluar Ramadan segar menghadapi situasi dan cuaca yang baru. Itu Ramadan. Nah ini kembali sekarang orang terbalik. Malah justru yang diperbarui adalah pakaiannya. Membeli pakaian asalkan niatnya adalah menutup aurat adalah kewajiban. Sebab menutup aurat hukumnya wajib. Tapi kalau sekarang kan kalau menutup aurat
Bukan lagi tutupan aurat, malah dibeli baju, beli pakaian yang bisa kelihatan aurat. Nah, bingung kan? Serem melihatnya kita, maju kena mundur mentok. Iya. Cukup Kiai, cukup. Jadi iman dulu kita perbaiki. Iman dulu kita perbaiki. Bagaimana caranya? Ya. Faksilu min dzikri la ilaha illallah. Banyak zikir, nyebut nama Allah. Itu yang paling penting. Iya. Tapi di sisi lain Gus, ketika kita tampil baik, tampil rapih, tampil bagus, itu juga bagian dari iman. Memperbaiki pakaian kita, ya yang sesuai ya. Meningkatkan rasa percaya diri karena kita berbelanja, memutar roda perekonomian karena kita mengeluarkan uang, itu juga bagian dari tindakan baik. Bagaimana Gus? Nabi Muhammad itu orangnya stylish. Orangnya pribadi yang kira-kira fashionable dan bisa menyesuaikan keadaan. Fashionable itu tidak salah. Dan justru kalau misalnya kita niatkan dalam rangka respect kepada orang yang kita hadapi, itu justru malah ibadah. Ketika kita sholat pun diutamakan menggunakan baju yang terbaik, ya kan? Ketika kita berhadapan dengan orang yang lain pun, kalau misalnya kita menggunakan baju yang compang-comping, kan terkesan kita merendahkan mereka. Maka ketika kita niat beli baju dalam rangka untuk membuat respect kepada yang lain, itu bisa menjadi sebuah ibadah. Problemnya adalah ketika kita tidak bisa menyesuaikan antara income dan outputnya, pengeluaran dan pemasukannya. Nah, ketika tidak bisa membaca struk dengan baik, akhirnya malah jadi stroke nanti ini. Wah, karena tidak baca struk, jadi stroke. Begitu. Jadi kalau misalnya saja THR-nya 10 juta, kan harus dialokasikan dulu mana untuk stylist, mana untuk kepentingan keluarga, mana untuk apa. Kalau itu kita maksimalkan, tapi dengan standar yang ada, tidak ada masalah. Baju misalnya, harga 100.000 udah bagus. Tapi kalau misalnya dia pemasukannya sebulan misalnya 100 juta, apa salahnya dia beli baju yang sekitar 1,5 juta atau 2,5 juta? Iya, betul. Yang penting ada alokasi sedekahnya ada alokasi untuk istri-istrinya ada alokasi untuk kewajiban-kewajiban yang lain juga ada. Nah ini karena ada loh orang itu males nggak pernah beli baju tapi dia beli tanah. Oh iya betul. Banyak. Ada yang nggak suka dengan rumah yang baik tapi mobilnya mewah-mewah. Karena passionnya orang lain-lain. Iya betul. Nah passionnya orang lain-lain. Mungkin orang yang suka menjadi potensi untuk flexing itu adalah biasanya baju, mobil, aksesoris, gadget, dan juga rumah. Nah, sama jalan-jalan sekarang. Sama jalan-jalan. Sekaligus media untuk pencucian uang. Nah, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahamkan kepada publik semuanya bahwa apapun yang kita keluarkan, asal kita bertanggung jawab dan bisa menggunakan 3 aspek tadi yang saya katakan, aspek syariat, aspek prioritas, dan juga aspek sosialnya sudah terpenuhi, maka nominalnya berapapun itu sah-sah saja. Oke. Gus, berarti yang difokuskan sama Ustadz difokuskan sama Gus Han adalah income sama outcome. Penerimaan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Kalau penerimaannya besar, ya boleh mengeluarkan secara besar. Nah, ini secara Islam lihatnya bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira nggak ada masalah, setuju ya. Memang seharusnya dan selayaknya seperti itu. Yang terjadi. Jadi kalau orang punya tas mahal, mewah, mobil banyak di garasinya, nggak apa dong? Nggak ada masalah. Karena pendapatannya banyak. Pendapatannya banyak. Yang penting jangan sampai kita tidak sedekah, kita tidak zakat mal. Itu cuma zakat mall gitu. Nah, ada alokasi kalau bahasanya Gus Han tadi, tasarrufannya jelas. Jangan sampai kemudian cuma beli barang branded doang, tetapi ke akhiratnya tidak difikirkan. Pikirin juga, jangan cuma untuk dunianya, tapi harus punya saving spiritualnya apa nih. Harus ada yang diberi ke orang-orang miskin, yang tidak seberuntung kita, orang-orang yang tidak secukup kita ekonominya. Saya kira itu poin dari ajaran Islam itu. Iya. Jadi begini. Gimana Kiai? Yang kita lakukan pada malam hari ini bukan menggurui kepada para pemirsa, tapi mengarahkan agar supaya pemberian THR itu bisa tepat guna dan layak guna. Yang harusnya nanti habis Lebaran dengan ada THR bisa memperpanjang jalan hidupnya, habis sesaat pada waktu THR sampai gaji-gajinya ludes. Nah, hanya untuk mereka bersenang-senang. Tapi besoknya ujung-ujungnya apa? Begitu pas mau waktu kerja, dia harus utang lagi.
Yang ini nggak boleh. Dan ini yang berbahaya. Tujuannya orang memberikan THR, terus terang saja. Saya juga punya karyawan. Untuk membahagiakan dia pada waktu hari raya. Dan jangan nyampe THR itu nanti bukan membahagiakan, ujungnya mempersulit dia ketika dia nggak bisa memanage. Karena dipakainya berlebihan harus berhutang. Nah, ujung-ujungannya dia punya utang gara-gara lebaran, yang disalahin lebarannya. Oh iya. Saya punya kisah nih, Yai, mohon maaf. Gimana? Jadi ada seorang pengusaha manggil saya ke rumahnya, Gus, beli Ferrari dia. Beli Ferrari? Beli Ferrari. Mobilnya kan, bukan topi ya? Mobil Ferrari, mobil asli, ini mobil asli. Iya kali. Beli Ferrari ya, kaosnya. Kaosnya ada. Di daerah di Jawa Timur yang jalannya nggak begitu baik, gitu kan. Ye, Abah, ini kenapa kok beli seperti ini? Lah gimana lagi? Saya beramal sudah, haji sudah, sodakoh sudah, apapun sudah saya penuhi. Bangun anak yatim, ini benar. Dia setiap tahun itu mengumrohkan karyawannya 25 orang. Setiap tahun dia mengasih sedekah ke anak yatim itu ribuan orang. Dan setiap hari raya itu ribuan orang diberikan zakat sama dia. Sudah semuanya. Terus gimana sih kita dimintain pendapat seperti itu? Saya nggak bisa jawab. Karena memang dia sudah gimana lagi? Itu kerjanya apa ya, Gus? Adalah, barusan meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi untuk menjadi contoh saja bahwa dia betul-betul untuk keseimbangan begitu ya. Walaupun di kacamata orang lain bahwa Ferrari itu berlebih-lebihan kan. Tapi bagi dia itu nggak sama sekali. Wah, ini menarik. Ini menarik kalau kita bahas begini. Bagaimana menyeimbangkannya antara berlebihan dengan kepantasan. Kelayakan ya, apabila orang tersebut memang memiliki harta untuk melakukan hal tersebut. Akan kami bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Tak terasa hari Lebaran sebentar lagi tiba. Warga Bojonegoro, Jawa Timur mulai sibuk berburu baju dan kebutuhan Lebaran lainnya di pasar tradisional setempat. Pasar dipadati pengunjung mulai pagi hingga sore hari. Keramaian pengunjung mulai tampak terlihat sejak sepekan kemarin. Banyak pengunjung yang berburu baju Lebaran, terutama baju wanita dan anak-anak. Diprediksi keramaian ini akan meningkat saat mendekati hari Lebaran atau pada masa cuti bersama. Lumayan ramai kalau untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu lumayan ramai, Mbak. Sampai berapa persen untuk peningkatan? Alhamdulillah kalau untuk peningkatan bisa 10 kali lipat dari hari biasanya. Iya. Ini mau dekati Lebaran tambah semakin banyak? Iya, alhamdulillah semakin banyak. Pasar tradisional menjadi tempat belanja pilihan yang dikunjungi warga karena harga barang dagangan terjangkau dan dapat ditawar. Ramainya pengunjung yang datang di pasar tradisional Kota Bojonegoro ini diprediksi masih akan terus meningkat mendekati hari Lebaran. Masih menjelang Lebaran, maka yang mana yang harus kita perbaiki dulu? Iman atau pakaian? Kan idealnya juga dua-duanya nih, saya ke Gusan kalau begitu ya. Untuk bisa mendapatkan dua-duanya ya, kita tetap memiliki iman yang baik, tapi juga bisa berbelanja dengan baik. Itu bagaimana, Gus? Ya, akan lebih baik lagi kalau misalnya baju itu bisa meningkatkan iman kita. Nah, dan iman itu juga bisa membuat kita baju apapun tampak menjadi baik. Berpenampilan baik. Karena ada inner beauty di dalamnya dan sebagainya kan. Baju syar'i lah. Nah, saya kira yang paling tepat adalah kita harus mengalokasikan itu secara tepat tentang THR kita dapatkan. THR ini kan bonus. Jadi kalau di PNS itu kan ada gaji 13, bulannya nggak ada tapi duitnya ada. Gaji 13. Nah, kalau THR ini kan bukan kebutuhan pokok mestinya. Tetapi kalau misalnya memang orang itu dalam kebutuhan pokoknya masih membutuhkan, maka seyogyanya utamakan dulu untuk kepentingan pokok yang belum terpenuhi. Kalau misalnya ada beban-beban hutang, mending untuk alokasikan itu juga disisihkan. Sehingga untuk kepentingan-kepentingan yang lain itu tanpa mengganggu dari hal-hal yang paling penting, skala prioritas tadi itu. Nah, bagaimana dengan berbaju baik? Berbaju baik itu bagian dari ibadah juga dalam rangka menghormati orang lain, respek kepada yang lain. Maka apapun kalau misalnya niat kita dalam membeli baju itu dalam rangka aku beli baju ini dalam rangka menjaga diri saya dan juga menjaga orang yang saya hadapi agar merasa terhormat, maka insya Allah itu menjadi ibadah. Oke, saya ingin membahas mengenai apa yang dikatakan Gusan ke Ustadz. Tadi Gusan sempat mengatakan
dapat THR, bayar dulu dong hutangnya. Nah, bayar hutang untuk orang-orang yang masih berhutang ini kan juga bagian dari menunjukkan iman yang baik ya, Ustadz ya. Tapi ada orang yang beranggapan begitu dapat THR, ya udah yang penting saya belanja pakaian dulu, saya uangnya buat mudik dulu aja. Utangnya mah nanti aja dipikirin. Gimana? Utang itu sesuatu yang penting ya, penting banget. Orang bisa nggak jadi masuk surga gara-gara utang. Berapapun hutangnya? Gara-gara utang. Berapapun hutang? Berapapun utangnya. Karena itu cerdaslah berhitung sebelum berhutang. Hitung-hitung dulu sebelum berhutang. Apalagi sudah berhutang, hitung tuh utang kita dan bayar utang kita. Jadi kalau mau diukur standar skala prioritasnya tentu utang dulu. Tapi ada Ustaz. Kecuali. Ah, ini dia. Dia punya utang, juga punya pemasukan, dan punya kebutuhan. Ya. Lalu kemudian pemasukan ini dia hitung-hitung bisa untuk kebutuhannya, tapi di saat yang sama dia ukur-ukur nanti jeda beberapa bulan akan ada pemasukan lagi, dia hitung masih ketutup utangnya. Artinya dia punya utang itu masih ada keran yang lain untuk membayar. Tapi kalau kerannya cuma dari keran THR, nggak ada keran yang lain, ya jangan coba-coba, pentingin dulu utangnya. Gitu loh bro. Iya, tapi di sisi lain kayak ke Kiai kalau begitu. Ada orang yang ya Mas kayak Ustadz bilang, nanti juga ada lagi rezekinya buat bayar utang. Ini kan THR buat anak-anak, buat anak istri biar bisa mudik, biar bisa beli. Belum jelas berarti ini ya, nanti ya juga ada. Bagaimana? Nah, ini kan sesuatu yang misteri lagi kembali. Sebab bicara nanti kan bicara yang akan datang yang nggak pernah akan tahu. Jangan masalah rezeki yang dibicarakan masih nanti akan datang. Tapi apakah kematian dia tahu juga? Kalau utang kan kita bawa mati ini utang. Mumpung lagi ada itu rezeki, mumpung Allah kasih itu kesempatan, apa yang menjadi tanggungan kita, beban kita, mari kita beresin buru-buru hari ini. Sebab apa? Nanti akan datang kata Nabi baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanti orang yang paling termiskin, paling pailit dan paling susah? Paling pailit. Sahabat bilang, "Mala dirhamallahu ya Rasulullah." Orang yang nggak punya duit, yang nggak punya harta, orang yang nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi bilanglah, "Man jaa yaumal qiyamati bis salati wasiyami wazakati wal hajj." Dan nanti datang pada hari kiamat dia bawa salatnya, dia bawa hajinya, dia bawa puasanya, dia bawa amal sedekahnya dan lainnya. Akan tapi dia pernah akala malahada. Pertama, makan harta orang. Termasuk utang dia makan harta orang. Karena dia kagak bayar. Lalu yang memberi utang juga wajib memperingati. Nagih hukumnya wajib. Nagih hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Kita kasih tahu dia tagih 2-3 kali dia kagak tegur, baru dia urusan dia. Jangan mentang-mentang kita punya utang kita biarin aja. Orang punya utang nih sama kita, kita biarin aja. Tapi nggak rela. Tapi nggak rela. Nah, tetap wajib kita menegur. Wajib kita kasih tahu. Gara-gara dia makan harta orang, dia menggunjingi orang, dia mukul orang, nyakiti orang, maka seluruh kebaikan yang ia lakukan nanti akan dituntut dan diambil oleh orang yang kita pernah sakiti, yang pernah kita zalimi. Habis puasa kita, habis pahala sholat kita, habis puasa zakat kita. Inilah orang yang muflis. Apakah kita mau jadi muflis? Manfaatkan THR, selamatkan dari kita jadi pilot. Iman juga kita perbaiki, dan kalau bisa pakaian juga kita bisa dapatkan yang baik. Masalahnya singkat sekaligus penutup. Masalahnya Lebaran itu sering dipolitisir oleh yang punya utang. Saya minta maaf ya lahir batin ya, utangnya mohon maaf ya. Akhirnya dia gak bayar utang, minta maaf doang. Jadi penting memprioritaskan hutang. Betapapun ada hadis yang juga memotivasi kita. Tidaklah seseorang yang memberi tangguhan kepada orang yang membayar, orang yang punya kesulitan membayar hutang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Jadi orang yang memberi tangguhan kepada saudaranya yang punya hutang, dia permudah, dia tangguh waktunya, dia kasih jeda atau dia bayarkan, Allah memberikan naungan di arasy-Nya nanti pada hari kiamat. Baik, saya tambahin satu lagi. Sampai-sampai dalam doa salat hajat pun, itu adalah yang kita minta, adalah bukanlah minta diselesaikan utang kita. Waladainan ila qadaita.
Bayangkan, begitu beratnya, besarnya itu utang, bertanggung jawabnya kepada kita. Terima kasih Kiai Sumarno untuk tausiahnya, Ustadz Azhari Nasution, Gusan juga terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh